Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang budiman, kita akan membahas orang-orang yang mendapatkan teduhan di hari kiamat. Ketika manusia dalam keadaan panas dan susah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan sebagian orang-orang beriman dengan memberikannya teduhan, yaitu berada di bawah bayangan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan teduhan kepada mereka. Di dalam teduhannya pada hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan. Pertama, pemimpin yang adil, yaitu seorang pemimpin yang meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak menggunakan masa mudanya untuk berhura-hura atau mengikuti hawa nafsu seperti kebanyakan pemuda. Ketiga, laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Maksudnya sangat mencintai masjid, di antaranya adalah menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpisah karena Allah. Maksudnya bukan saling mencintai karena dunia atau karena kerabat semata, tetapi karena ketaatan saudaranya kepada Allah. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzinah oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Aku takut kepada Allah." Maksudnya dia meninggalkan perzinahan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah kemudian menjemunikan sedekah tersebut sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya, dia menyembunyikan sedekah tersebut sehingga jauh dari pandangan manusia dan pendengaran mereka. Ketujuh, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. 7 golongan di atas bukanlah pembatasan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang kesusahan," maksudnya adalah seorang yang miskin yang kesulitan di dalam membayar hutang atau memaafkan hutangnya, maksudnya sebagian atau seluruhnya, maka Allah akan memberikan dia keteduhan. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan dia teduhan di bawah bayangan arsy-Nya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis yang lain, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, bertobatlah dari segala dosa, perbanyaklah istighfar, manfaatkan waktu dan potensi yang kita miliki untuk bisa mengamalkan amalan-amalan di atas.
dan perbanyaklah menghilangkan kesusahan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat. Bagaimana keadaan orang-orang beriman dan bertakwa di hari kiamat? Secara umum, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka di hari tersebut akan mendapatkan rasa aman, tidak takut dengan apa yang mereka hadapi di hari kiamat. Dan mereka tidak bersedih, yaitu dengan dunia yang telah mereka tinggalkan. Rasa aman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka. Barang siapa yang sempurna iman dan takwanya, maka dia akan mendapat rasa aman yang sempurna. Dan barang siapa yang kurang iman dan juga takwanya, maka akan berkurang pula rasa aman yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Bagi merekalah kabar gembira di dunia dan juga di akhirat." Quran Surat Yunus ayat 62 sampai dengan 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman, yaitu dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang demikian itu karena mereka selama di dunia takut kepada Allah dan takut azab di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman kepadanya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan ucapan orang-orang beriman. "Sesungguhnya kami takut dari Rob kami pada hari di mana orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dari kesusahan pada hari tersebut dan memberikan kepada mereka kecerahan wajah dan kegembiraan hati." Quran Surat Al-Insan ayat 10 sampai dengan 11. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki umat Nabi yang lain. Tangan dan kaki mereka akan berwarna putih, bekas wudhu mereka di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengumandangkan azan di dunia adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada yang mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah kepalanya lebih jauh dari genangan keringat daripada orang lain. Orang-orang yang berbuat adil ketika memberikan keputusan baik untuk dirinya, keluarganya, maupun orang-orang yang di bawah kekuasaannya, maka dia akan berada di atas mimbar dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita atau menjadikan kita termasuk orang-orang yang mewujudkan iman dan juga takwa. Beriman artinya membenarkan dan mempercayai dengan hati. Bertakwa artinya mengamalkan kepercayaan tersebut dan keyakinan tersebut. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman tapi dia berdosa pada hari kiamat? Iman dan amal soleh ada sebab seseorang mendapatkan keamanan di hari kiamat. Sebaliknya, dosa-dosa dan maksiat bagi seorang mukmin akan menjadi sebab kesusahan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah orang-orang yang melakukan dosa menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka tersebut.
Quran Surat Al-Jathiyah ayat 21. Orang yang tidak membayar zakat emas dan perak, maka akan disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka dengan lempengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka jahanam. Orang yang memiliki unta kemudian dia tidak membayar zakatnya, maka dia akan ditelentangkan di tempat yang rata. Kemudian unta-unta tersebut akan menginjak-injaknya dan menggigitnya. Orang yang memiliki sapi dan kambing kemudian tidak membayar zakatnya, maka hewan-hewan tersebut akan menginjak-injaknya dan menanduknya. Demikian dilakukan terhadap mereka sampai hari keputusan. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang meminta kepada orang lain bukan dengan alasan yang dibenarkan secara syariat, tapi hanya karena ingin memperbanyak hartanya, maka akan datang di hari kiamat tersebut dalam keadaan wajah tidak berdaging. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang pernah melakukan gulun, yaitu mengambil sebagian harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi, maka dia akan membawa harta tersebut pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang melakukan gulun, maka dia akan membawa harta gulun tersebut pada hari kiamat. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Orang yang berkhianat di dunia maka akan diberikan bendera di hari kiamat. Kemudian dikatakan ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga manusia saat itu di padang mahsyar mengetahui bahwasanya dia adalah seorang pengkhianat. Dan maksud dalam makna pengkhianatan adalah rakyat terhadap penguasa yang syah dan pengkhianatan penguasa terhadap rakyatnya. Dan juga pengkhianatan di dalam perjanjian dan lain-lain. Semakin besar pengkhianatan seseorang, maka akan semakin tinggi benderanya. Orang-orang yang sombong di dunia, maka akan dikumpulkan di padang mahsyar, sebesar semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong di hari kiamat, sebesar semut-semut kecil berbentuk manusia. Mereka diselimuti kehinaan dari semua arah. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Orang yang meludah ke arah kiblat maka ludahnya akan berada di antara dua matanya. Hadis Sahih Abu Daud. Demikian keadaan orang-orang yang beriman yang berdosa di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video yang lain. Terima kasih.